Maaf Pak, saya juga mau nanya nih Pak. Saya orang awam masalah gini juga. Terus yang saya tanyakan begini Pak, apa bedanya penyakit santet sama lahir? Soalnya saya sendiri tuh bingung membedakannya, caranya gimana Pak? Alhamdulillah. Ciri-ciri antara santet dan lahir ya. Iya Pak. Yang pertama santet dulu ya. Ciri-ciri orang yang kena santet sebelum masuk ke tubuh kita, kiriman dari orang yang dolim itu, yang mempunyai ilmu dari nyimpang dari ajaran Allah, anu disebut santet teluh guna-guna. Sebelum masuk ke tubuh orang ya, di atas bumi anjeun itu umumnya mendengarkan suara yang tidak pernah didengarkan sama kita selama kita tinggal di rumah itu. Contoh gedung ya, itu sebelum masuk ya, satu acana kiriman jalmi anu dolim ke anu kaitan goib, bangsa jin dan setan, itu sebelum masuk ke tubuh kita itu di atas mendengarkan satu suara yang tidak pernah didengarkan selama kita tinggal di rumah itu ya. Itu udah satu petunjuk itu. Yang kedua, sebelum masuk nih, itu Allah memberi petunjuk melalui alam impian anjeun ya, saudaranya. Ia abdi menceritakan sebelum masuk kiriman orang nudolim deh, ya saudaranya. Nah, begitu itu suara terdengar sama kita beduk, itu salah satu ciri bahwa kita harus berhati-hati, karena disitulah orang yang ngirim kaitan goib, bangsa jin dan setan atau disebut santet, itu seperti itu. Begitu masuk ke tubuh kita, ciri utama orang yang kena santet, bagian kepala itu pusing, terutama di bagian belakang ya, terutama di bagian belakang. Dan pusingnya tersebut tidak ada henti, bahkan setiap hari, siang malam, itu berat di bagian ini. Itu ciri utama ya. Nah, nanti kalau sudah masuk ke tubuh kita, orang yang mendolimi kita atau orang yang mempunyai ilmu nyimpang dari ajaran Allah yang disebut santet teluh guna-guna, nanti apa yang mau tubuh kita yang mau disakiti, karena di sana mempunyai satu pengganti raga anjeun yang disebut media. Bisa jadi medianya itu jenglot. Kalau jenglot itu kalau kata bahasa sini terbuat dari kain ya, terbuat dari kain. Nah, jenglot ini untuk jadi media. Di atas jenglot ini ada satu nama anjeun sekeluarga di dia ya, saudaranya. Begitu dikirimkan melalui jenglot iya atau pengganti raga, golek, bisa juga jenglot atau golek, bisa juga betara karang ya. Begitu dikirim, masuklah ke tubuh kita, nanti apa yang tujuan utama orang ini menyakiti tubuh kita, misalkan perut ya, di bagian perut. Nah, di sini tuh golek ini kalau mau misalkan dibesarkan ya, ini perut dibesarkan, golek ini tuh dibesarkan. Misalkan kakinya nggak bisa jalan, kakinya yang ditali atau dipatahin gitu, itu jadi medianya ya. Itu ciri-ciri santet kalau sudah masuk ke tubuh kita ya, saudara ya. Jadi sekali lagi, ciri orang yang kena santet, satu, mendengarkan suara di atas rumah yang tidak pernah didengar ya.
Yang kedua, Allah memberikan satu petunjuk melalui alam impian. Yang ketiga, mencium bau-bauan. Entah itu bau wangi, atau bau menyan, atau bau bangkai, atau bau darah. Itu sama. Ya. Sudah cukup jelas? Cukup. Sekarang lahir. Kalau penyakit lahir itu tidak diawali seperti itu. Kalau lahir ya ada kalanya kita telat makan atau sering begadang, ya sering begadang, perut kita kosong, akhirnya kan kena penyakit lahir. Misalkan stroke, seumpamanya ya stroke kan bisa juga jadi dari pola makan, cuman kalau lahir itu diawali bukan dari bagian kepala. Kalau lahir bukan diawali dari bagian kepala, belakang kepala, itu tidak ada kaitannya. Jadi langsung misalkan emah, misalkan ya, itu langsung di bagian perut, terkecuali emah tersebut sudah parah atau disebut kronis. Kalau kata medis, itu bisa lari kemana-mana. Kalau emah, ya, misalkan stroke dari pola makan, bisa juga stroke. Intinya kalau penyakit lahir itu tidak diawali dengan bagian kepala merasa pusing atau suara di rumah anjen, anda itu tidak ada suara apapun, itu lahir. Nah, untuk pembuktiannya antara penyakit lahir dan batin, insya Allah kalau memang anjen perlu untuk dibuktikan, insya Allah mudah-mudahan Allah memberi satu izin ridho Allah ya, supaya orang biasa ngabuktikan ya sararanya Ya. gitu. Sudah cukup jelas atau belum? Cukup. Terima kasih Pak. Ya.